Lanjut ke styling grid. Nah, untuk styling grid sendiri dia akan membuat stylingnya itu secara layout. Jadi kalau kita bikin sesuai grid template kolom ini, misalnya grid kolom 3. Jadi dia akan membuat 3 kolom. 3 kolom ke bawah seperti itu. Kita praktekin aja. Kita hapus dulu. Ini flashnya kita hilangin. Kita masukkan styling ini. Bikin 9 ya teman-teman. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau di grid system itu bisa kita lihat, jadi kan layoutnya itu kan seluas ini ya. Jadi dari item di dalam grid itu akan menyesuaikan layoutnya sesuai class name yang kita bikin. Kalau ini kan kolomnya 3 nih, 3 kolom secara menyusun secara vertikal 3 gitu kan, bagi 3 dan gapnya itu 4. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, untuk spanning column sendiri itu kita bisa menentukan, misalnya gini nih, kita kan di sini udah bagi ya kolomnya 3, tapi ketika kita definisikan call span-nya 2, si div ini akan mengambil 2 kolom dari styling grid kita gitu. Kita kopikan saja. Nah, ini saya komen dulu. Terus di sini kita tambahin call span 2 dan di div yang ke-7. Terus kita save, kita cek. Nah, bisa kelihatan teman-teman. Jadi dia akan menggunakan 2 kolom di dalam grid sistemnya. Ini kita panjangnya kita rubah dulu. Kita bikin full biar kelihatan. Nah, gitu ya teman-teman. Lanjut start and ending lines. Oke, di sini kita bisa menentukan div-nya ini mau start dari mana, dari kolom keberapa gitu. Misal yang ini kita copy aja ya. Ini kolomnya 6. Kita ikutin kolomnya 6. Kita komen. Terus kita kasih background seperti biasa. Kasih background seperti biasa.
Terus kita save. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, sudah mirip kan sama yang di dokumentasinya. Jadi di sini kita mulai start dari 2, karena di sini kolom yang pertama, lanjut dia ngambil 2 dan menempati 4 kolom. Jadi kan di sini dijelaskan nih, CSS grid itu start di line 1, nggak di line 0 seperti array. Jadi ketika definisiin calls-nya 6, jadi startnya dari line 1 sampai line 7. Itu. Jadi kita hitung aja ya. Ini 1 udah dilewatin, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nah, ini kosong. Lanjut, ini kolom keduanya itu start dari 1, berakhir di 3, kemudian 4, 5, terus berakhir di 7, berarti 6, 7, seperti itu. Lanjut di sini, karena ini dia pakai semua, maka panjangnya full 1 sampai 7. Oke, lanjut. Untuk row sama ya teman-teman kayak kolom, cuman ini membuatnya berdasarkan barisnya gitu. Karena ini row-nya 3, barisnya menjadi 3. Lanjut. Ini sama juga ini, tapi dia berdasarkan row-nya grid auto flow. Di dalam grid auto flow ini dia akan otomatis menentukan panjang dan lebar. Misalnya nih, karena kita tadi udah bikin kolomnya 3, misalnya nih di contohnya ini kita sudah bikin kolomnya 3, terus row-nya 3, gap-nya 4. Nah, call ini akan otomatis menentukan flow dari grid yang udah kita definisikan. Langsung kita praktekkan saja ya. Kita unduh dulu. Nah, di sini kita tambahin grid flow row misalnya. Nah, di sini kolomnya kita bikin 4 nih. Kan nggak sesuai sama yang tadi ya. Coba kita save apa yang jadi. Panjang dari div-nya akan mengikuti flow dari row grid kolom tersebut. Karena kita definisikan di sini itu grid flow row. Nah, gimana kalau kita bikin kolom? Kita save. Nah, panjangnya akan mengikuti flow dari kolomnya. Lanjut ke ini grid auto kolom, tadi udah kita praktekin, dan row ya teman-teman. Selanjutnya itu gap. Nah, gap ini adalah jarak antara item di grid system. Jadi kalau kita definisikan seperti ini, gapnya 4, itu dia akan membuat panjang gapnya itu, kalau 4 itu di sini bisa lihat 1 rem ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau
di dokumentasinya kita bisa membedakan gap X itu gap yang di sini nih, yang membagi div ini dengan div bagian sini, dan gap Y-nya itu membagi div bagian atas ini dengan div bagian bawah. Langsung kita praktekkan saja. Ini gap 4-nya kita hapus. Kita save. Kita cek di recap-nya. Nah, karena kita definisikan gap X-nya itu 8, maka bedanya itu akan sebesar, kalau 8 itu sebesar 2 rem, teman-teman. Bisa di spek elemen. Di sini X-nya itu atau gap yang secara vertikal itu sebesar 2 rem, sementara gap X-nya itu gap Y-nya itu 1 rem, seperti itu teman-teman. Ya. Oke, mungkin sekian saja penjelasan singkat saya tentang flex dan grid pada Tailwind CSS. Thanks for watching. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.